Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera buat warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat semua ya. Soalnya sudah hari ke-6 ini, mudah-mudahan Bapak Ibu peserta in-house training tetap semangat dan berterima kasih kita semua masih dalam keadaan tubuh sehat, boleh berjumpa kembali walaupun dalam media online, diklat kita tetap berjalan dengan baik. Pesan saya semoga Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan karena masih ada kurang lebih 3-4 hari ke depan kita berproses bersama. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku moderator pada hari ini akan menyampaikan beberapa hal yang akan kita laksanakan sehubungan dengan in-house training pada hari ini. Namun sebelum kita mulai kegiatan IHT kita hari ini, pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Saya persilakan Bapak Ibu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Tetap menjaga kesehatan. Kalau mungkin Bapak Ibu yang ada di sekolah, supaya tetap mengedepankan protokol kesehatan, yang ada di rumah juga tetap menjaga kesehatan. Baiklah, tanpa menunda waktu lagi, segera kita akan mulai materi IHT kita pada hari ke-6, yaitu modul ajar yang nanti disampaikan oleh Bapak Agus. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk tata tertib pelaksanaan IHT saat ini. Yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama fasilitator menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu mau meninggalkan ruang Meet ini, mohon bisa dilakukan penyampaian lewat chat yang ada. Dan yang ketiga, jika Bapak Ibu akan menyampaikan pertanyaan, bisa mengacungkan tangan atau menekan tombol raise hand yang ada di fasilitas Google Meet ini. Dan untuk acara ini, 20 menit ke depan, kita akan bersama dengan Bapak Agus, dan sesudahnya kita akan lakukan tanya jawab di akhir presentasi atau pemaparan dari fasilitator kita hari ini. Saat ini saya serahkan waktu 20 menit ke depan kepada Bapak Agus untuk menyampaikan materi IHT yaitu modul ajar. Kepada Bapak Agus, saya persilakan. Tes. Terdengar Bu ya? Benar, Bapak Pak. Ibu terdengar? Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap keadaan sehat karena kondisi seperti ini, COVID semakin menjadi-jadi, tak berhenti-henti. Tetap jaga kesehatan, tetap 5M, protokol kesehatan tetap dijaga. Kalau tidak ada perlu, tidak usah keluar-keluar. Oke Bapak Ibu ya. Kita sudah menginjak ke hari ke-6. Semoga Bapak Ibu tetap semangat. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat Pak. Tetap semangat. Kita akan mempelajari hari ini yaitu modul ajar. Tapi sebelum saya memasuki materi, alangkah bagusnya karena namanya momen waktu itu tidak bisa diulang. Saya berbicara sedetik sekarang tidak bisa saya ulang lagi. Saya minta bantuan sama Bu Sherin sebagai moderator. Kita berfoto dulu, mumpung masih ganteng-ganteng, mumpung masih cantik-cantik, kita berpose untuk mengabadikan momen untuk hari ke-6 IHT hari ini. Oke Bu Sherin, kita pakai gaya komitmen. Oh iya. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu, saya kan pakai laptop, jadi saya nggak bisa begitu. Oke ya, 1, 2, 3. 1, 2, ulangi Pak Agus. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Selin. Oke. Hari ke-6 kita adalah modul ajar. Izinkan saya untuk share screen dulu Pak ya.
Terlihat ya Bapak Ibu? Bisa Pak? Terlihat, Pak. Terlihat dan terbaca ya, jelas ya? Oke, kita mulai saja. Modul ajar disampaikan oleh saya sendiri. Nah, saat ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu satu, konsep modul ajar, yang kedua adalah komponen modul ajar. Sebelum saya memasuki materi, saya ingin bertanya kepada mungkin Pak Yuda atau Bu Sherlyn tentang apa itu modul ajar. Mungkin Pak Yuda bisa menyampaikan pendapatnya. Modul ajar kalau saya pegangan guru untuk mengajar. Cara singkatnya seperti itu, Pak. Mungkin Bu Sherlyn ada tambahan? Ya, hampir sama juga dengan Pak Yuda, bahwa modul ajar itu adalah pegangan pada saat proses belajar mengajar. Kalau mungkin di kurikulum KTSP dulu, RPP itu kan panjang sekali. Itu RPP itu bisa juga jadi modul pembelajaran karena sudah berisi tujuan, kemudian kegiatan-kegiatan sampai evaluasi, sampai sampai evaluasi atau pengetesan kepada peserta didik. Jadi mungkin hampir sama mungkin Pak dengan, kalau menurut saya hampir sama dengan MPP. Selamat bergabung Pak Mon. Selamat bergabung Pak Mon. Selamat bergabung Pak Mon. Baru mulai kok Pak Mon. Saya moderatornya Pak Mon. Pak Agus. Iya lanjut Bu. Ya, nanti Pak Agus Lutari sebagai narasumber atau fasilitator hari ini. Jadi itu Pak Agus. Kalau menurut saya modul ajar hampir sama dengan RPP. Oh iya Bu. Saya tangkap Bu ya. Ya. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Mon. Kita sekarang di hari ke-6 membahas tentang modul ajar Pak ya. Kita lanjut Pak ya. Iya. Di dalam konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar itu adalah sebuah alat atau sarana, bisa media juga, yang dirancang secara sistematis, berarti secara berurutan ya Bapak Ibu, dan diusahakan semenarik mungkin. Namanya menarik, ini namanya SMK itu kalau yang menarik itu mesti menimbulkan niat belajar yang lebih. Yang kedua adalah modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Masalah capaian pembelajaran kita hari-hari kemarin sudah mempelajari. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, ada berapa profil pelajar Pancasila? Coba sebutkan. Mungkin Pak Mun bisa menjawab. Silahkan Pak Mun. Speakernya dihidupkan dulu Pak Mun. Oke Pak. Ya. Profil itu seperti kemarin kan ada 7. Pertama itu beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Diri. Yang keempat bergotong royong. Kemudian bernalar kritis. Kemudian yang terakhir kritis. Nah, itu kira-kira Pak kalau mandiri, kreatif. Mandiri Pak. Mandiri. Iya, mandiri ya. Ya. Bagus sekali Pak Mun. Ya. Jadi masih ingat materi-materi hari kemarin ya Pak ya. Oke, kita lanjut aja. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Oke, lanjut Pak ya. Ini konsep modul ajar. Guru dalam suatu pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi kuncinya di sini adalah diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan atau kebutuhan. Karena mungkin lingkungan
saya bertempat tinggal di Balikpapan berbeda dengan Pak Mun yang tinggal mungkin di Sumatera. Punya ciri khas masing-masing. Itu yang harus diangkat di modul ajar ini. Yang kedua adalah modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Sesuai dengan gambar yang di samping ya Bapak Ibu, itu ada beberapa item dari komponen modul ajar. Yang jelas terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada informasi umum. Yang kedua adalah komponen inti. Yang ketiga atau yang terakhir adalah lampiran. Untuk informasi umum terdiri dari identitas sekolah, nama sekolahnya SMK negeri berapa gitu ya. Terus kompetensi awalnya apa, profil pelajar Pancasila disebutkan lagi di sini, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Untuk komponen lampiran itu terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Lanjut, kita akan bahas satu persatu dari komponen-komponen yang tadi. Yaitu satu, informasi umum tadi, identitas sekolah jelas, institusinya mana, jenjang sekolahnya SD, SMP, atau SMK, kelasnya kelas berapa, kelas 10, kelas 11, kelas 12, alokasi waktunya berapa jam, tatap mukanya gitu ya. Itu identitas modul. Yang B adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Yang C adalah profil pelajar Pancasila. Nah, seperti Pak Mun sebutkan tadi, ada 6 profil pelajar Pancasila, itu harus dituangkan dalam informasi umum. Yang keempat atau yang D adalah sarana dan prasarana. Nah, fasilitas apa yang akan digunakan dalam proses belajar itu dituangkan di modul ajar. Mungkin kalau praktek apa yang dibutuhkan, misal kita jurusan listrik, saya jurusan listrik, praktek instalasi apa yang dibutuhkan di situ, mungkin ada bahannya kabel, stop kontak, lampu, alatnya pakai tang potong, tang lancip, tang kupas, dan lain sebagainya. Yang E adalah target peserta didik. Nah, peserta didik menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya cuma bisa mendengar. Terus peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi dan memiliki keterampilan memimpin. Yang ke F adalah model pembelajaran. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematik pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh atau daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Seperti saat pandemi sekarang, kebanyakan kita belajar lewat daring. Ya Bapak Ibu. Lanjut di komponen yang kedua adalah komponen inti. Di situ memuat tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Yang kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah,
dan mencapai suatu tujuan. Misal kita nanti mempelajari instalasi penerangan. Nah, contoh pemahaman bermaknanya jadi bisa memasang instalasi di rumah masing-masing, misalnya seperti itu. Pertanyaan pemantik atau pemicu ini Bu ya, pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Misalnya kita pas waktu listrik, pelajaran dasar listrik elektronika, kita kasih pertanyaan pemantik. Misalnya, kenapa listrik bisa nyetrum? Nah, bagaimana proses listrik terjadi? Nah, seperti itu. Terus yang ke D adalah kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi kegiatan pembelajaran bisa dimulai dari penyampaian teori dulu mungkin dengan presentase, terus baru nanti kerja kelompok, baru nanti mungkin ada praktek seperti itu. Yang E adalah asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diterapkan. Seperti pertemuan kemarin, asesmen itu ada asesmen diagnostik, ada formatif, di tengah-tengah pembelajaran, ada di akhir pembelajaran yaitu sumatif. Asesmen dilakukan, bentuk asesmen yang bisa dilakukan adalah sikap profil pelajar Pancasila tadi, dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Yang kedua adalah performa, bisa dari presentasi, kalau kita sering SMK biasanya presentasi atau praktek gitu. Bisa juga tertulis, tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pengayaan dan remedial. Nah, ini poinnya adalah pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian yang tinggi. Berarti istilahnya pengayaan itu untuk siswa-siswa yang nilainya tinggi atau yang pintar. Kalau remedial adalah diberikan pada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang mengulang. Nah, biasanya ini kalau di tempat Bapak Ibu kalau ada ulangan banyakkan pengayaan atau banyakkan remedialnya. Di tempatnya Pak Yuda seperti apa? Banyak yang remedial atau dikasih pengayaan? Remedial. Oh, remedial. Remedial. Oke. Mungkin tempatnya Bu Serlin? Bu Serlin tidak ada. Mungkin Macam-macam loh Pak. Macam-macam Pak. Tempatnya Pak Mun? Macam-macam loh Pak Agus. Macam-macam. Iya. Banyakan yang dikasih remedial atau pengayaan? Dua-duanya sih. Dua-duanya Pak ya? Oh, Nanti. alhamdulillah kalau Ya. dua-duanya. Iya. Oke, kita lanjut sebentar Pak ya. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran di sini ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Yang kedua adalah bahan bacaan guru atau peserta didik. Bahan bacaan guru peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau memperdalam pemahaman materi. Yang ketiga adalah glosarium, kumpulan istilah-istilah. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Tuh. Dari mana sumber kita mendapatkan materi-materi tersebut. Seperti itu. Jadi intinya sebenarnya modul ajar di sini adalah kalau kurikulum yang dulu itu RPP ya Bapak Ibu. Tapi ini kemungkinan RPP-nya lebih lengkap makanya dijadikan modul ajar. Komponennya lebih banyak. Kalau yang kemarin-kemarin kita sempat daring ini dapat RPP 1 lembar. Nah, mungkin nanti tahun ajaran baru kita tidak dapat 1 lembar lagi tapi puluhan lembar mungkin Bu ya. Modul ajarnya. Kalau kemarin kan Pak Menteri kan bilang RPP-nya cukup 1 lembar. Sekarang ini berlembar-lembar. Seperti itu Bapak Ibu dari pemaparan dari modul ajar.
Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Bu Moderator, Bu Sherlyn. Monggo Bu Sherlyn. Speakernya belum diaktif Bu Sherlyn. Oke, ya, baiklah Bapak Ibu, Pak Yuda mudah-mudahan tetap on ya bersama Pak Mon. Demikian paparan dari Pak Agus. Materi kita hari ini tentang modul ajar sudah dikupas secara tuntas dan jelas oleh Pak Agus. Terima kasih. Silakan Pak Yuda atau Pak Mon untuk menanggapi atau memberi pertanyaan atau menanyakan hal-hal yang belum begitu paham. Silakan Pak Yuda. Mana Pak Yuda, Pak Mon? Pak Mon, ada tanggapan Pak Yuda? Pak Yuda? Mungkin, oke. Silakan Pak Mon. Halo? Jelas Ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Jadi pada pertemuan kita hari ini, mungkin ini ada yang mau saya bilang ditanya ya tidak ya, berbagi aja mungkin. Ya, kemarin kita di COVID ini masalah yang tadi Pak Agus sampaikan itu masalah remedial, kemudian nanti masalah pengayaan juga di sana. Kita terkendala dengan waktu karena prosesnya COVID ini. Jadi saya kemarin kebingungan juga ya. Jadi anak-anak itu mungkin ada yang perlu dikasih remedial, ada yang perlu dikasih pengayaan begitu. Tetapi karena kasus kita COVID ya serba susah lah. Ya serba susah. Akhirnya ngambil inisiatif sendiri. Sebetulnya tidak bagus juga, tapi ya kendala kita di lapangan begitu. Jadi untuk sekarang pertanyaan saya ini berbagi saja pada terutama Pak Agus sama Bu Sherlyn sama Pak Yuda juga, itu gimana kalau di tempat Pak Agus itu saja mungkin yang kasus saya seperti saya tadi itu saja mungkin bagus. Oke, terima kasih Pak Mun. Masalah remedial yang kita terapkan di masa pandemi ini, kira-kira mungkin Pak Agus bisa memberikan pencerahan atau mungkin Pak Yuda juga pengalaman-pengalaman yang kita alami di sekolah kita masing-masing. Silakan Pak Agus. Monggo. Saya izin untuk share pengalaman juga Pak ya, untuk mengenai kegiatan daring kita selama setahun ini, terkhusus untuk kelas 10 ini ya Pak ya. Iya Pak. Mungkin permasalahannya hampir sama dengan SMK Pak Mun. Di tempat saya mungkin malah agak lebih parah lagi, terutama kelas 10 yang jarang atau memang tidak pernah ketemu dengan guru, tatap muka tidak pernah istilahnya. Walaupun ada tatap muka secara virtual, tapi namanya istilahnya tidak pernah ketemu langsung, tidak pernah mengenal karakteristik dari guru masing-masing. Oh ini guru A ini orangnya kayak gini, kalau belajar itu seperti ini. Oh guru B ini terkenal susah orangnya, gitu kan, tidak mengenal Pak. Jadi dianggap sama semua. Jadi akhirnya Pak, betul, apa? Betul. Yang jadi permasalahan setelah melihat nilai semesteran mau kenaikan. Kita tahu kelas 10 listrik tempat saya Pak ya, itu ada 14 mapel dikalikan 2 berarti kan 28. Nah, kalau merahnya ada 25, apakah itu bisa dinaikkan Pak? Gitu, seperti itu permasalahannya Pak. Jadi kemarin kita sempat pusing juga karena sudah istilahnya semua cara sudah dilakukan, kita sudah mediasi, sudah panggil orang tua ke sekolah, guru sudah datang ke rumah masing-masing Pak, kita datangi home visit satu-satu cari. Wah iya semangat ya. Sehari itu bisa dapat 4 itu sudah alhamdulillah Pak. Kita nyari itu enggak tahu rumahnya, walaupun Balikpapan kecil ya Bu ya. Bu Sherlyn mungkin tahu, tapi kalau sudah di gunung-gunung itu astagfirullah. Sudah kayak gitulah. Apa yang didapatkan sudah home visit, bilangnya muridnya juga iya Pak, saya mau lanjut, saya mau perbaikin, sudah tanda tangan BK, surat pernyataan, SP2 gitu. Kita tunggu, kita pantau lewat WA grup sampai akhir semester tetap sama. Jadi jalan terakhir kita kemarin rapat bersama besar semua jurusan,
dari 8 jurusan di SMK 6 itu hampir 50 lebih enggak naik Pak untuk kelas 10. Kasusnya seperti itu semua. Nilainya pada hancur semua. Seperti itu Pak. Kalau di tempat saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan Pak Yuda barangkali? Monggo Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kalau saya sih mau minta tipsnya saja ini. Kira-kira bila kita sudah melakukan remedial berkali-kali, tapi kok hasilnya sama saja, pada grade soal itu kita turunkan, langkah apa sih yang akan kita lakukan untuk selanjutnya itu? Itu saja pertanyaan minta masukannya kepada teman-teman semua. Betul Pak Yuda. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Yuda. Ini kaitan dengan modul ajar ya Bapak Ibu. Artinya kita tetap berada pada koridor modul ajar. Di mana salah satu komponen yang harus ada dalam modul ajar itu adalah pengayaan dan remedi. Dan kita sepertinya tertarik pada kata remedial ini. Pak Yuda tadi sudah sampaikan bahwa sudah berkali-kali diadakan remedi, diapakan anak ini ya kira-kira. Silakan Pak Agus atau Pak Agus dulu ya. Silakan Pak. Mungkin saya mungkin kurang tepat untuk menjawab ini Bu. Dari segi pengalaman mungkin kurang tinggi mungkin. Mungkin Bu Selin sama Pak Mun saya kembalikan aja. Oke, mungkin dari saya dulu ya Pak Mun. Okay. Saya dulu baru Pak Mun. Jadi kalau kita menghadapi anak-anak yang sudah berkali-kali remedi, mungkin dari pengalaman kami Pak, kita bisa melihat kembali isi soal yang kita berikan ke anak. Siapa tahu soal yang kita berikan ke anak itu kan tidak semua anak kita ratakan semua bahwa dia punya kemampuan, daya tangkap yang sama. Ada anak-anak yang daya tangkapnya di atas rata-rata, tapi ada juga yang di bawah rata-rata. Jadi mungkin ketika kita berikan suatu persoalan atau satu case kepada anak-anak, tidak semua bisa menanggapi dengan benar. Nah, khusus untuk anak-anak yang sudah berapa kali kita berikan remedi, mungkin saya bisa berbagi pengalaman sedikit di tempat kami. Kita turunkan sedikit tingkat kesulitan dari soal yang kita berikan. Mungkin kalau di modul ajar ada praktek apa, mungkin kita turunkan satu tingkat. Siapa tahu dengan kita turunkan satu tingkat, anak yang sudah berkali-kali remedi itu mungkin bisa mencapai kompetensi atau bisa dikatakan kompetensi dengan kita turunkan satu tingkat kesulitan dari soal-soal dibanding teman-teman yang lain. Mungkin dari saya begitu Pak Yuda. Mungkin Pak Mon bisa tambahkan atau gimana? Atau cukup? Terima mungkin kasih Pak Mon ada share pengalaman. Kalau Pak Mon mau menambahkan. Oh ya. Mungkin Pak Mon menambahkan atau Pak Agus mungkin selaku fasilitator hari ini, mungkin silakan Pak Agus, kami kembalikan. Saya menambahin aja dari apa yang diungkapkan Bu Sherlyn. Intinya adalah mengkelompokkan peserta didik sesuai dengan grade-nya Bu ya. Kadang itu ada tadi yang disebut tadi di materi itu ada siswa yang cepat menangkap, jadi kita kumpulkan. Ada siswa yang tengah-tengah, kadang-kadang ya kadang nangkap, kadang enggak. Tapi ada juga yang siswa yang istilahnya yang belas mau diapain itu enggak nangkap gitu loh. Ya, mau tidak mau ya kita istilahnya kumpulkan dulu, terus yang paling rendah tadi ya kita istilahnya grade-nya disamakan dulu. Samakan dulu. Ya ilmu maklumnya dibanyakin kalau untuk yang grade-grade bawah ini. Seperti itu mungkin. Mungkin. Oke, silakan Pak Mon kalau ada yang mau ditambahkan. Saya rasa cukup Bu, cuman ya ini kalau saya permasalahan itu kan permasalahan kita semua, ada sering kita temuin ya kan. Cuman senangnya hari ini kita bisa berbagi. Tapi kalau saya biasanya itu sering melakukan di kelas itu awal pertemuan itu selalu saya bilang entah saya salah, entah bahasa saya kasar, apalagi dengan anak pengelasan ini kan laki-laki semua. Kemudian saya selalu bilang luruskanlah niat kalian, itulah kata-kata saya Bu. Itu aja mungkin. Artinya dengan meluruskan niat itu ya saya datang ke SMK ini untuk ini ngambil skill ini. Suatu saat setelah mutamat dari skill-skill ini bisa menerapkan di setelah tamatnya di wirausaha atau lain sebagainya. Jadi kalau untuk permasalahan yang Pak Yuda tadi tempuh ya,
Terkadang kita sempat juga mengkategorikan anak-anak itu sudah dia ujian, kemudian nilainya kok pertama ujian nilainya segitu, kemudian ujian lagi nilainya masih segitu. Kadang kita juga jenuh juga, tapi kita tidak boleh kata-kata jenuh. Ya, terakhir dari itu ya saya berikan ya nilai paling tidak apa ya, susah ngomongnya. Saya lihat lagi dari sikap, itu aja mungkin dari saya. Baik, Itu, terima Pak. kasih Pak Mun. Masih ada pertanyaan atau saran sehubungan dengan materi kita tentang modul ajar hari ini? Atau mungkin ada tambahan dari Pak Agus selaku silakan. Kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan, boleh izinkan saya untuk bermain kuis kita, Bu, untuk memperdalam apa yang kita dapatkan tadi. Sebentar saya share dulu, Bu ya. Silakan Bapak Ibu mengakses link tersebut, Bu ya, kahoot.com. Bisa Pak Mun, bisa ya Bu? Pak Mun mengakses di Chrome-nya masing-masing di kahoot.com. Kita akan bermain kuis. Sudah Bapak Ibu? Pak Yuda sudah? Ya, monggo Pak Yuda. Sudah Pak Yuda? Bisa? Belum, lagi lelet ini. Bentar. Kita tunggu bentar, lagi muter-muter ini. Bentar ya. Kahoot.com. Kalau sudah menu play Bu Sherlyn. Ya, saya juga ini lagi muter-muter ini. Masih lola Pak ya? Aduh, nggak gagal main kalau kita nggak lola. Sudah Bapak Ibu? Silahkan masukkan PIN-nya Bapak Ibu. 2125284. Halo Pak, ya berapa Pak? Ini Lola ini. PIN-nya berapa Pak? 2125284 Pak. 2125284. Pak Agus, suaranya nggak kedengaran Pak Agus. Ya. Silakan dikasih nama. Kalau sudah masuk. Pak Yuda sudah bisa masuk? Masuk. Belum, bentar. Oh, masih muter-muter ya? Ini. Bu Sherlyn sudah masuk nih. Pak Mon juga sudah masuk. Tinggal Pak Yuda. Yang dapat nilai tertinggi nanti dapat door prize, Bu ya. Kita nunggu Pak Yuda ini. Pak Yuda sudah? Belum ya, kok nggak bisa masuk punya saya ini. Kahoot.com baru klik play. Iya, sudah ini. Belum masuk ke situsnya aja belum ini. Wih.
Koneksi internetnya. Nah, 3, 2, 1. 3, 2. Itu nah 212 5284. 212 5284. 5284. Oh. Pak Yuda, Pak Sherlin, Bu Sherlin, Pak Mon, sudah Bu ya? Siap-siap Bu ya? Ini cepat-cepatan menjawab. Siapa cepat, tepat, nilainya tinggi. Siap ya Bapak Ibu? Saya mulai Bapak siap. Ibu. Siap. 3, 2, 1. Oke Bapak Ibu silakan dijawab. Mana jawabannya? Oh gitu. Next. Wih, Pak Mon yang paling tinggi. Next Bapak Ibu. Next. Bu Sherlin. Next. Bu Sherlin lagi. Bu Sherlin dapat door prize nanti Bu. Next. Aduh, Pak Yuda, yo salib Pak Yuda. Bu Sherlin terus. Next. Salah. Salah tetap Bu Sherlin masih walaupun salah tetap. Main cepat ini. Salah cepat. Salah cepat Bu. Bukan keterbatasan belajar sesuai konteks. Ini susah saya. Itu dalam pendidikan diberi keterbatasan. Ya, tuh. Keterbatasan itu Bu, harusnya kebebasan Bu. Next. Harus cepat masalahnya. Itu komponen modul aja di bagian formasi kecuali di awal asesmen. Salah. Oke, 3 lagi Bu. Wah, semua. Wah, Bu Sherlin tetap Pak Yuda tidak bisa menyalip Bu Sherlin nih. Kayaknya Bu Sherlin yang dapat door prize ini. Win Bu Sherlin. Yang kedua Pak Yuda, yang ketiga Pak Amon. Gantung kecepatan tangannya aja.
Terima kasih Bapak Ibu, itu sedikit kuis dari dari saya. Semoga bermanfaat, bisa terserap ilmunya. Saya kembalikan lagi ke Bu Selni kesempatan. Ya, terima kasih Pak Agus Lestari yang sudah memaparkan materi modul ajar pada saat ini. Kita beri aplaus dulu kepada Pak Yuda. Pak Agus Lestari, maaf. Luar biasa sekali Pak Agus, bisa membuat suasana IHT pada hari ini semakin semarak ya, dengan hadirnya kuis-kuis yang luar biasa. Saya percaya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus lewat modul ajar pada hari ini, semua kita sudah boleh serap dan kita pahami, dan kita akan kembali menjadi guru penggerak di sekolah unggulan di sekolah kita masing-masing dengan menerapkan modul ajar, di mana modul ajar itu secara keseluruhan ada 3 bagian penting yang harus kita pahami, yaitu yang pertama informasi umum, kemudian yang kedua kompetensi inti, ada 8 bagian, dan lampiran ada 4 bagian. Ya, sudah dipaparkan dengan gamblang oleh Pak Agus Lestari. Terima kasih, dan mungkin karena waktu sudah cukup, kita akan akhiri pertemuan kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan di materi yang berbeda. Pak Mon Haryadi, Pak Yuda, terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih. Oke.